Salam, ini hari Senin tanggal 27 Mei tahun 2024. Judul video saya berjudul Yesua melarang para muridnya untuk memberitakan Injilnya ke jalan bangsa lain. Yang dimaksud adalah dilarang memberitakan Injil ke jalan bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Oke? Itu tertulis di dalam Matius 10 ayat 5. Sangat jelas ketika Yesua mengutus para muridnya, Yesua berpesan kepada mereka, jangan menyimpangkan Injilnya ke jalan bangsa-bangsa lain. Oke? Di dalam Matius 15 ayat 24, Yesua diutus hanya kepada domba Israel yang hilang. Ini perkataan Yesua. Anda bisa baca itu. Kemudian di dalam Matius 15 ayat 26, Yesua katakan kepada seorang perempuan dari Sirofenisia di Yunani yang sudah lama tinggal di kota Samaria. Yesua katakan tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Jadi Yesua menganggap perempuan Yunani yang sudah lama tinggal di Samaria, Yesua menganggap mereka keturunan anjing. Mengapa? Karena mereka tidak bersunat. Anjing, ketika saya mengkaji pengertian anjing ini, anjing itu suka berganti-ganti tuan. Coba Anda kalau punya anjing di rumah, Anda bawa ke pasar dan Anda jual. Dan ketika tuan yang baru membawa anjing Anda dan diberi makan, dia sudah berganti tuan. Tetapi kalau Israel tidak. Allah mereka hanya YHWH saja. Mereka tidak berganti tuan. Walaupun mereka dijual. Makanya negara Israel saat ini, ya mereka menyembah kepada Allah Bapa YHWH. Dan tidak berganti tuan. Andaikan perempuan Yunani dari Sirofenisia ini yang sudah lama tinggal di kota Samaria mengatakan bahwa dia tidak ingin makan remah-remah roti yang jatuh dari anak-anak Israel, artinya dia tidak ingin mendengar atau belajar Taurat, maka Yesua tidak akan memberikan mujizat kepadanya. Dalam peristiwa itu, perempuan itu meminta mujizat kepada Yesua. Dan Yesua pada awalnya menolak, tidak mau memberikan mujizat dengan mengatakan dia anjing, tidak pantas menerima roti. Tetapi perempuan ini sangat dengan permohonan, keinginan yang kuat, dia katakan walaupun dia anjing tapi dia suka memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anak Israel. Artinya dia sudah mendengar Taurat. Dan Yesua sangat heran, dia bilang betapa besar imanmu. Dan Yesua kabulkan karena dia katakan dia ingin sekali makan remah-remah roti ajaran Taurat dari Tuhan Israel yang diberikan kepada anak-anak Israel, dan itu jatuh dari meja anak-anak Israel. Dia makan katanya sebagai anjing. Oke? Judul video saya ini, Yesua melarang Injilnya ke jalan bangsa lain seperti yang tertulis dalam Matius 10 ayat 5, sangat berkaitan erat dengan Matius 28 ayat 19. Di dalam terjemahannya yang keliru, saya katakan terjemahan yang keliru, kenapa? Karena terjemahan ini tidak cocok dengan ayat-ayat yang saya berikan tadi. Ayat ini tertulis begini, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya.
Pertanyaan, apakah di Matius 28 ayat 19 ini Yesus sudah merubah keputusannya bahwa jangan menyimpangkan Injil ini ke jalan bangsa lain? Saya pikir tidak. Yesua tidak pernah merubah keputusannya melarang Injilnya diberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Mengapa? Karena ada satu ilustrasi. Yesua katakan jangan berikan mutiara kepada babi. Karena jika Injil ini, Taurat Injil ini diberikan kepada babi, kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat, yang dianggap anjing, mereka itu akan menginjak-injaknya. Menginjak-injak hukum Taurat, dan terbukti mereka meniadakan hukum Taurat dari dalam hati batin mereka. Jadi, saya mau luruskan. Terserah Anda mau katakan saya menambahkan atau mengurangi. Tetapi saya mengkaji dan menguji, meluruskan bahwa Matius 28 ayat 19 sebenarnya terjemahannya yang benar adalah begini. Jadikanlah semua bangsa Israel muridku. Jadi yang dimaksud Yesua untuk dijadikan muridnya adalah semua bangsa Israel yang bersunat. Sehingga dari bangsa Israel yang bersunat ini, mereka akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa juga. Seperti yang dilakukan oleh Kefa atau Petrus di rumah Cornelius. Yakobus adalah saudara terdekatnya Yesua. Ada yang mengatakan dia saudara kandungnya Yesua, dan ada kontroversi, ada yang mengatakan bahwa dia anak kandungnya Yusuf. Jadi bersaudara tiri dengan Yesua. Pasti ikatan persaudaraan ini Yakobus itu tahu persis ajaran Yesua. Dan Yakobus, kalau Anda baca Yakobus 1 ayat 1, di sana Yakobus sangat patuh kepada pesan Yesua bahwa jangan simpangkan Injilnya ke jalan bangsa lain. Dan Yakobus katakan begini di dalam Yakobus pasal 1. Injilnya dia beritakan kepada 12 suku Israel di perantauan. Anda bisa baca itu di sana. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus melarang Injilnya diberitakan ke jalan bangsa-bangsa lain. Dan Yesus tidak pernah merubah keputusannya di Matius 28 ayat 19. Sebelum dia terangkat naik ke sorga, Yesus berpesan, jadikanlah semua bangsa Israel muridku. Bukan jadikan semua bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Karena Yesus memprioritaskan bangsa Israel sebagai bangsa yang bersunat. Karena tertulis di dalam Yesaya 44, Yehezkiel 44 ayat 9, di sana tertulis tidak ada satupun orang yang tidak bersunat hati dan tidak bersunat daging bisa masuk ke dalam tempatku yang kudus. Yesus pasti selaras dengan ajaran para nabi, terutama Nabi Yehezkiel yang tertulis di dalam Yehezkiel 44 ayat 9. Semoga video saya ini bisa menginspirasikan teologi Anda ke depannya. Sehingga sebagai bangsa-bangsa, Paulus mengingatkan, jangan engkau merasa sombong karena bangsa-bangsa hanya dicangkokkan. Bangsa-bangsa adalah dari ranting pohon liar, dicangkokkan kepada ranting pohon zaitun asli, yaitu Israel. Jadi janganlah bangsa-bangsa ketika menerima Injil Yesua menjadi sombong, bangga, bermegah diri, seolah-olah mereka itu adalah keimamatan. Salah, sangat keliru. Mereka bangsa-bangsa hanya dicangkokkan dan bukan pemegang keimamatan. Bahkan bangsa-bangsa sekarang mengajarkan bahwa bangsa Israel sudah ditolak secara bangsa. Ini sangat keliru.
Karena di dalam Yeremia 31 ayat 33 dan seterusnya Anda bisa baca di sana. Tuhan katakan berfirman, setinggi langit, sedalam laut, aku tidak pernah menolak Israel sebagai umatnya. Oleh karena perbuatan kesalahan mereka, Tuhan tidak pernah menolak. Oke, semoga video saya ini bisa menginspirasikan Anda bahwa Yesua tidak pernah merubah keputusannya. Di dalam Matius 28 ayat 19, bahwa Yesua di ayat-ayat sebelumnya yang sudah saya uraikan melarang Injilnya disimpangkan ke jalan bangsa-bangsa lain. Sehingga Yesua katakan, jadikanlah semua bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa, bangsa Israel muridku. Jadi benar yang dikatakan oleh Yesaya 2 ayat 3b tertulis, dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kimit Sion tecetora udafar mirusalaim. Sehingga firman Tuhan tidak pernah keluar dari bangsa Yunani, dari bangsa Roma, atau bangsa Indonesia, atau bangsa-bangsa lain manapun. Firman Tuhan harus keluar dari Yerusalem, dari Sion, kota raja besar yang Yesua akui sebagai kota raja besar. Oke, semoga video saya ini menginspirasikan Anda untuk jangan setia dalam kekeliruan, mengikuti ajaran-ajaran para gembala-gembala bayaran yang menyimpangkan pengertian Injil ini. Semoga terinspirasi. Salam.